Iya Bante, terkait rintangan batin. Hmm, Kalau kita dalam berlatih cita bawan atau berlatih meditasi ini, apakah kita bisa mengukur keterampilan kita atau seberapa jauh latihan yang kita lakukan itu kemajuan atau progresnya gitu Bante? Apakah kita bisa mengukur diri kita sendiri ataukah ada patokan-patokan yang bisa dipakai untuk oh hari ini sudah lebih baik atau bulan ini sudah lebih baik dari bulan lalu? Atau apakah kita harus membutuhkan apakah kita harus berdiskusi yang berkelanjutan dengan guru pembimbing atau bagaimana Bante? Karena kan dalam keseharian kita nggak bisa selalu ketemu dengan guru pembimbing gitu. Nah, dengan rutinitas yang kita lakukan gitu, latihan yang kita kontinuitas latihan yang kita lakukan, apakah kita bisa menilai bahwa ada progres dalam latihan kita Bante? Demikian Bante, terima kasih. Iya, tentu ya pertama kita bisa menilai dari berbagai sisi. Yang pertama adalah ketika yang dilihat adalah objek meditasinya, dari sisi objek meditasinya. Kalau kita sudah menggunakan objek meditasi misalnya nafas sebagai objek meditasi yang menjadi utama, maka tentu pengembangan batin itu sendiri terlihat dengan seseorang bisa mengamati nafas dengan lebih baik. Artinya, yang dulunya mungkin masih sulit untuk mengamati nafas, barangkali dalam 1 jam duduk, pengamatan hanya barangkali 10 menit misalnya atau 20 menit, nah sekarang sudah mulai lebih banyak lagi bisa mengamati nafas. Atau yang dulu pengamatan nafas masih seperti tadi yang saya sampaikan, tidak begitu jelas, mungkin hanya awalnya saja, pertengahannya saja, atau akhirnya saja, sekarang sudah mulai bisa mengamati secara keseluruhan. Atau mungkin pada waktu dulu pengamatan nafas itu masih tidak beraturan, masih seperti yang beberapa pengalaman, misalnya seperti mengatur nafas, seperti nafas tidak, kemudian oksigen terasa terasa kurang dalam katakan pernapasan kita. Nah sekarang sudah mulai tenang. Sementara nafas terlihat secara alami, dirasakan alami keluar masuknya nafas dan terlihat dengan jelas, tetapi kemudian batin juga tenang. Artinya dalam konteks nafas sudah mulai ada progres. Maka kalau dikatakan korelasikan dengan apa yang disampaikan terutama para sesepuh yang tercatat di dalam kitab komentar, ketika seseorang sudah mulai mengamati nafas dengan baik, awal-awal sudah mulai menggunakan nafas dengan baik, itu disebut parikama nimitta. Artinya nafas sudah terlihat dengan baik sebagai objek meditasinya. Nah, kemudian dilanjutkan terus pengamatan terhadap nafas, nafas semakin halus, semakin tenang, tapi jelas terlihat, itu disebut sebagai ugaha nimitta. Jadi nimitta itu adalah tanda berkenaan dengan objek meditasi itu sendiri. Pada awalnya mengamati nafas, sudah mulai akrab dengan nafas. Tidak ada kesusahan untuk memperhatikan nafas. Kemudian selanjutnya, bahkan tidak ada kesusahan, nafas terlihat dengan jelas, terlihat dengan sangat beraturan, sangat teratur, bahkan akan terlihat seperti halus, lembut, dan teratur. Itu ugaha nimitta. Yang kemudian dari objek nafas yang demikian, Alisara memunculkan yaitu tanda berkenaan dengan nafas yang itu biasanya berupa cahaya. Tapi itu nafas sendiri, jadi bukan cahaya muncul tiba-tiba dari mana, kemudian muncul cahaya, kemudian orang sampai bingung memperhatikan nafas atau cahaya gitu kan. Justru itu muncul dari nafas itu sendiri. Yang terperhatikan tetap nafas, tapi persepsi terhadap nafas itu berubah menjadi ada yang melihat
bukan dalam batinnya, yaitu memperhatikan nafas, tetapi nafas terlihat seperti asap yang keluar masuk, atau seperti sarang laba-laba putih yang keluar masuk, seperti cahaya yang keluar masuk. Itu namanya Padibhaga Nimitta. Padibhaga artinya adalah replika, nimitta atau tanda sebagai replika dari objek yang diperhatikan itu sendiri. Ya, karena itu muncul dari objek itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi objeknya bisa demikian. Awalnya dari kesusahan untuk memperhatikan nafas, lama-kelamaan mulai nyaman dengan nafas. Lama-kelamaan batin tetap tenang, tapi perhatian terhadap nafas juga semakin tenang, tidak susah, semakin menjadi alami, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang sebenarnya sangat penting adalah kotoran batin kita. Terutama dalam hal ini adalah 5 rintangan batin kita. Apakah 5 rintangan batin ini semakin berkurang atau semakin bertambah? Tentu sebenarnya pengembangan batin atau perhatian terhadap nafas itu semakin jelas, itu juga muncul karena 5 rintangan batin semakin berkurang, semakin diatasi. Nah, sehingga ukuran lainnya adalah apakah 5 rintangan batin ini semakin berkurang atau semakin bertambah. Kalau semakin berkurang, oh berarti ya ada pengembangan batin. Ketika meditasi, keinginan-keinginan yang tadinya mungkin bermeditasi, ya katakan masih punya keinginan ini, keinginan itu, nah sekarang sudah bisa mengabaikan. Atau misalnya dalam meditasi, ya seperti hari ini kan banyak sekali suara gitu ya. Suara apa itu tadi? Dangdutan atau apa gitu ya. Ya mungkin seseorang ketika mendengarkan suara muncul kebencian gitu kan. Nah, kebencian adalah rintangan batin. Tapi sekarang duduk meditasi walaupun ada suara tidak memunculkan kebencian. Bisa tenang, bisa menerima, tidak muncul kebencian, bisa membedakan bahwa ini adalah objek luar. Yang terpenting adalah bagaimana batin tidak terseret oleh objek luar. Batin tetap tenang walaupun ada suara. Artinya apa? Artinya pengotor batin itu semakin berkurang. Tapi kalau kemudian justru meditasi dengan ada suara, kebencian berkembang, kebencian bertambah, marah-marah misalnya begitu, ya artinya itu bukan perkembangan batin, itu kemerosotan batin. Karena sesungguhnya justru meditasi adalah bagaimana kita bisa di tengah-tengah fluktuasi, di tengah-tengah perubahan, batin tetap seimbang. Maka kemarin dikatakan tidak terseret oleh suka, juga tidak terseret oleh tidak suka. Batin seimbang. Itu juga bagian dari latihan. Maka ada suara yang tidak menyenangkan pun secara umum itu tidak menyenangkan, misalnya batin tidak terseret oleh kebencian. Mungkin seseorang mendengarkan suara itu senang juga kan, karena ada ada musiknya gitu kan. Tapi juga tidak terseret oleh keserakahan, oleh keinginan untuk menikmati. Nah, bagaimana batin bisa tetap seimbang dalam kondisi demikian? Artinya ada perkembangan batin. Nah, ini hanya dari suara, belum lagi nanti makanan. Mungkin terbiasa makan di tempat masing-masing, makan ini ya sekarang makanannya kok berbeda. Muncul misalnya ketidaksukaan. Nah, kalau kita bisa menerima dengan kebijaksanaan, batin tetap tenang, tidak terseret oleh kebencian, yaitu artinya ada perkembangan batin. Atau sebaliknya, makan di sini kok enak misalnya gitu kan, muncul keserakahan. Nah, bisa mampu melenyapkan keserakahan, kembali kepada tujuan awal, makan hanya untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, kemudian ya makan sekadar untuk hidup, tidak terseret oleh keserakahan. Tapi tidak berarti kemudian tidak cukup, harus cukup juga. Apalagi meditasi, makan harus cukup. Karena kan kita butuh energi juga. Nah,
Demikian kalau kita bisa membawa batin tenang, seimbang, yaitu adalah perkembangan batin. Ya begitu ya. Ya. Ya silakan ya, baik. Ya, Wandami Bante. Bante, saya ingin menanyakan kalau untuk meditasi samatha kan kita lebih memperhatikan ke satu objek. Sedangkan kalau untuk vipassana itu sebenarnya seperti apa ya Bante? Karena kayak saya pernah dengar dari YouTube katanya kita tidak hanya memperhatikan satu objek tapi memperhatikan keempat unsur gitu. Atau memperhatikan perasaan. Nah, itu caranya seperti apa ya Bante? Saya masih belum paham. Makasih, Iya. Bante. Sebenarnya ukuran samatha dan vipassana bukan masalah objeknya satu atau banyak, tapi bagaimana kita membawa batin kita. Walaupun objeknya banyak, kalau membawa kepada ketenangan itu samatha. Contohnya apa? Misalnya seseorang menggunakan objek Buddhanusati. Pernah dengar ya? Yang biasa dibaca kalau canting itu Itipiso Bhagawa Arahang. Satu persatu direnungkan dari Bhagawa, direnungkan apa itu Bhagawa. Kemudian apa itu Arahang. Satu persatu direnungkan dengan berbagai macam pemahamannya dimasukkan di situ. Batin menjadi tenang. Itu samatha. Kenapa itu samatha? Walaupun objeknya banyak, objeknya tidak hanya satu objek tapi objeknya banyak, karena di situ masih ada persepsi entitas, persepsi makhluk. Karena berbicara tentang Buddha, biasanya di situ ada makhluk, ada persepsi makhluk, Sang Buddha sebagai makhluk. Walaupun kita tidak pernah melihat Sang Buddha, tapi ada persepsi makhluk Sang Buddha. Objeknya banyak, tetapi kemudian di situ membawa kepada ketenangan. Dan karena ada persepsi makhluk, maka masih samatha. Atau kita misalnya menggunakan objek meta cinta kasih. Objeknya bisa banyak. Bahkan perenungan tentang meta pun juga banyak. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, kemudian harus meyakinkan bahwa tidak ada kebencian dulu. Kalau ada kebencian, kemudian lenyapkan dulu. Semoga saya bebas dari permusuhan. Terus demikian, satu persatu dengan variasinya. Kemudian setelah kita bahagia, karena bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti, baru kemudian kita mencari objek lain. Mencari apa? Mungkin diawali dari sahabat kita, kemudian dengan cara yang sama yang tadi, jadi seperti halnya saya bahagia yang bebas dari kebencian, semoga dia pun juga bebas dari kebencian. Kemudian dari sahabat kemudian ke orang tua dan seterusnya. Objeknya bisa banyak, tapi karena di situ batin menjadi tenang, dan terlebih lagi adalah di situ ada persepsi makhluk, maka itu adalah samatha. Nah kemudian objeknya satu dan itu samatha, bisa juga. Misalnya nafas, kita hanya membawa batin terkonsentrasi pada nafas, tapi di situ tidak ada pemahaman tentang misalnya anatta, ketanpa akuan, ketanpa dirian, hanya sekedar konsentrasi pada nafas. Nah itu adalah samatha. Kebanyakan yang diperhatikan itu masih samatha. Hanya kemudian kalau nanti disisipi dengan pemahaman dalam batin, ada persepsi anatta yang disebut sebagai anatta sanya, dimasukkan, dimunculkan pada saat memperhatikan nafas, itu baru kemudian disebut vipassana. Walaupun objeknya satu, objeknya nafas, objeknya tidak berubah-ubah. Maka di dalam bahkan Anapanasati Sutta yang Sang Buddha memberikan 16 tahapan dalam memperhatikan nafas, itu adalah vipassana.
Itu vipassana, 16 tahapannya itu. Nah, karena apa? Karena di situ harus ada pemahaman. Bahkan seperti misalnya seseorang memperhatikan nafas. Kenapa kemudian dimunculkan pemahaman bahwa dalam pengalaman nafas itu tidak ada makhluk di sana, tidak ada entitas di sana, tidak ada inti di sana. Karena seseorang tahu bahwa kemunculan nafas itu muncul dari berbagai faktor. Faktornya apa saja? Setidaknya misalnya ada 3. Jadi yang disebut sebagai, yang pertama adalah karaja kaya, yaitu 4 unsur jasmani. Jadi karaja kaya ada 4 unsur jasmani. Yang kedua adalah hidung, nasak buddha, sentuhan hidung. Yang ketiga adalah cita, batin. Ketika ketiganya itu ada, maka memunculkan keluar masuknya nafas. Belum lagi nanti harus ada wirya yang mengembuskan, mengeluarkan nafas. Dari berbagai macam faktor ini maka memunculkan pengalaman nafas. Yang kemudian dalam pengalaman nafas, di sana seakan-akan ada pribadi yang sedang bernafas. Betul ya? Saat duduk begini kan seakan-akan ada pribadi, ada makhluk, ada entitas yang sedang bernafas. Betul ya? Dan ketika itu muncul, mungkin seseorang batinnya tenang. Tapi itu bukan vipassana. Itu masih samatha. Maka ketika itu muncul, dan dengan pemahaman bahwa kemunculan pengalaman nafas ini muncul dari berbagai macam faktor, yang ketika satu saja faktornya hilang, maka tidak ada pengalaman nafas, maka kemudian memunculkan pemahaman bahwa tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada makhluk. Ketika muncul persepsi aku, persepsi diri, persepsi makhluk, itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri yang memunculkan. Nah, menyadari demikian, mengalami nafas sembari memahami keberadaan tanpa diri, tanpa aku, itu adalah vipassana. Itu vipassana. Maka di dalam Mahasatipadana Sutta memperhatikan nafas, kenapa kemudian juga memperhatikan samudaya dhammang dan juga vaya dhammang. Samudaya dhammang adalah memperhatikan kemunculannya dan juga memperhatikan pelenyapannya. Yang dimaksud dengan kemunculannya adalah seseorang memahami persis bahwa kemunculan dari nafas ini muncul dari berbagai faktor. Yang ketika faktor satu saja lenyap, maka semuanya menjadi lenyap. Pengalaman nafas itu lenyap. Nah, perenungan demikian membawa kepada pemahaman bahwa tidak ada entitas di dalam. Walaupun kita kemudian seperti menciptakan persepsi bahwa ada aku yang sedang bernafas, ada pribadi yang sedang bernafas, ada makhluk yang sedang bernafas, itu adalah ciptaan pikiran. Nah, dalam vipassana itu mesti dipahami sebagai ciptaan pikiran dan mesti di sana dikonter dengan yaitu pemahaman tentang anatta. Supaya persepsi dari atta ini itu menjadi lenyap. Akhirnya seseorang hanya sekadar menyadari nafas sebagai nafas dan bukan sebagai aku atau ada makhluk yang sedang bernafas. Dan itu adalah vipassana. Dan objeknya adalah satu. Dan berkenaan dengan objek-objek lain pun ketika itu muncul, cara pandangnya berbeda. Maka tadi malam juga saya sampaikan, dalam praktek vipassana, apapun objeknya yang muncul, objeknya utama adalah nafas. Mungkin ada objek-objek lain yang juga terdeteksi. Ya mungkin dominan, kalau tidak dominan nggak usah dipikirkan. Yang dominan ketika terdeteksi pun juga harus direnungkan. Ne tang mama, ne swahamasmi,
nak meswata. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Hanya sekadar pengalaman fenomena yang muncul. Nah, kalau demikian halnya itu vipassana. Mau objeknya satu atau objeknya banyak. Jadi sebenarnya objek itu bisa satu, bisa banyak. Tetapi yang menjadi ukuran itu samatha atau vipassana adalah bagaimana kebijaksanaan kita itu dimunculkan di sana. Ketika di situ yang dimunculkan adalah pemahaman anicca, dukkha, anatta, maka itu vipassana. Walaupun objeknya itu satu. Objeknya banyak juga sama. Anicca, dukkha, anatta. Nah, kalau samatha, objeknya bisa berganti-ganti. Tapi persepsi aku biasanya masih ada. Makanya kan Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, kan objeknya banyak. Termasuk asubha, 32 bagian tubuh, objeknya banyak. Ya kan, diganti-gantikan objeknya itu satu persatu, tapi itu masih samatha. Kemudian anapanasati, objeknya satu, bisa samatha juga. Jadi tidak harus satu adalah samatha, banyak itu vipassana, tidak harus demikian. Tergantung dari cara pandang kita. Ya. Iya. Iya, silakan mana dulu? Ya mungkin belakang dulu yang dekat mic-nya. Bante, meditasi hari ini kan memang challenge gitu, agak berat. Itu saya memang tadi itu banyak sekali Bante, terus terang kebencian gitu, jengkel. Tapi ada satu saat yang saya merasa dada saya gitu kerasa ke dada gitu Bante, lebih berat. Harus gimana tuh Bante? Iya. Ya tentu dalam meditasi berbagai macam pengalaman itu bisa muncul, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dan bahkan ketika muncul yang tidak menyenangkan sekalipun dan itu dikenali, itu sudah jauh lebih baik. Ada yang kemudian berpikir, kenapa ya Bante, sebelum saya bermeditasi rasanya tidak banyak kotoran batin yang muncul. Tapi saat saya bermeditasi banyak sekali kotoran batin yang muncul. Kemudian merasa, lebih baik tidak meditasi. Karena meditasi malahan banyak kotoran batin yang muncul. Padahal yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi adalah ketika tidak bermeditasi banyak kotoran batin yang muncul. Tetapi tidak terdeteksi. Tidak ada perhatian. Maka walaupun banyak yang muncul, itu tidak diperhatikan. Namun ketika meditasi itu mulai diperhatikan, maka seakan menjadi kelihatan banyak karena ada sati, ada perhatian. Karena ada perhatian, maka setiap kali objek yang muncul, pengalaman yang muncul terdeteksi dengan lebih baik. Maka kemudian seakan-akan kebencian kok muncul begitu banyak. Dan kalaupun kemudian itu terjadi dan itu dikenali oleh sati perhatian, itu masih jauh lebih baik. Nah, tentu yang terpenting adalah ketika kebencian muncul, apa yang mesti kita lakukan? Maka disinilah kemudian membutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sangat bervariatif, sangat banyak. Jadi kalau kita belajar ajaran Buddha, yang Sang Buddha itu sudah mengajarkan Dharma 45 tahun, itu semua yang diberikan beliau itu bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin yang ada. Misalnya tadi, kebencian barangkali muncul ketika dadanya sakit gitu kan. Kita bisa melihat kenapa kok kebencian bisa muncul. Apakah karena semata dada yang sakit atau mungkin ada keinginan yang lain. Nah, itu yang mesti kita ketahui. Barangkali beberapa orang ingin bahwa meditasi itu harus terkonsentrasi, ya kan? Tapi kemudian karena ada sesuatu yang menjadikan dia tidak terkonsentrasi, muncul kebencian. Misalnya kata tadi, misalnya ada suara musik gitu kan. Bagi orang yang di sana, mereka happy sekali, ikut joget kan. Tapi orang di sini barangkali benci sekali.
Itu tergantung pikiran kita kan. Padahal sesungguhnya kenapa bisa si sana happy di sini benci? Kan seharusnya tidak demikian kan. Seharusnya bagaimana kita ini bisa kembali kepada tujuan. Apa sih tujuan saya bermeditasi? Tujuannya adalah untuk melenyapkan pengotor batin. Objek itu akan terus demikian. Suara akan terus demikian. Fisik yang merasakan sakit, tidak sakit akan terus demikian. Dada sakit akan terus demikian. Namanya juga punya dada pasti sakit. Punya kaki pasti sakit. Sepanjang waktu akan terus demikian. Sampai nanti mati pun juga fisik akan memberikan sakit, akan terus demikian. Nah, melihat bahwa ini fenomena yang memang pasti terjadi, sehingga kita mampu menerima. Penerimaannya adalah tidak memunculkan kebencian, karena sadar ini adalah realitas. Realitas suara memang demikian. Kita tidak bisa kemudian melarang suara untuk tidak kita dengar. Tidak bisa. Atau misalnya ada suara besar kemudian kita larang semua. Ya tidak bisa demikian. Mau kapanpun dimanapun akan terus demikian. Demikian pula secara fisik kita tidak bisa kemudian membawa fisik itu akan terus sehat. Nggak bisa. Sakit pasti muncul. Maka di tengah-tengah perubahan demikian justru kita melatih batin. Melatih batin untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan itu kesempatan. Jadi Sang Buddha mengatakan, di dalam perasaan yang tidak menyenangkan, biasanya akan muncul patiganusaya, adalah pikiran yang berkenaan dengan kebencian. Tetapi juga dikatakan, di dalam perasaan yang tidak menyenangkan, di sana ada kesempatan untuk melenyapkan patiganusaya, untuk melenyapkan kebencian. Artinya apa? Kalau orang tidak punya perhatian, tidak punya kebijaksanaan, ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, biasanya kebencian muncul. Tapi justru ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, di situ juga ada kesempatan untuk melenyapkan kebencian. Dengan cara apa? Memunculkan kebijaksanaan. Ada sati perhatian, kemudian ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Banyak macamnya. Yaitu apa? Tahu bahwa fisik memang sarang penyakit. Bahwa perasaan memang sifatnya muncul dan lenyap. Maka perasaan tidak menyenangkan, fisik yang sakit merupakan sesuatu yang wajar. Nah, berpikir bijaksana demikian akan melenyapkan. Melenyapkan kebenciannya, bukan melenyapkan sakit fisiknya. Harus ingat. Dalam meditasi ini bukan untuk melenyapkan sakit fisik, tapi melenyapkan sakit batin. Fisik mungkin sementara sakitnya lenyap, tapi sementara. Tetapi sakit fisik akan muncul lagi. Tapi kalau batin, ketika kotoran batin muncul, itu akan lenyap. Dan bisa akan muncul lagi. Tetapi suatu saat, ada momen di mana ketika kotoran batin muncul, dilenyapkan dan tidak kembali lagi. Dan itu bisa terjadi kalau orang mencapai sotapanna. Paling tidak 3 belenggu muncul, dihancurkan, tidak kembali lagi. Tapi sebelum itu akan muncul lagi, tapi tidak apa. Berjuang terus untuk bisa melenyapkan. Nah, meditasi adalah untuk melenyapkan sakit batin, bukan sakit fisik. Jadi ketika fisik sakit, ya justru kesempatan pula untuk bisa melenyapkan kebencian kita. Kita menjadikan itu juga sebagai melatih batin untuk bersabar. Bersabar, tenang, seimbang, menerima. Itu juga bagian dari melatih batin. Harus demikian yang kita latih. Bante, tadi ada sedikit saya beberapa menit itu saya berusaha untuk memancarkan meta karena saya merasa nggak enak kan Bante. Cuma
semoga mereka yang pesta itu berbahagia gitu terus-terus gitu Bante. Cuma pertanyaan saya, apa saya saat itu udah keluar dari kondisi meditasi gitu? Oh tidak, selama di situ untuk melenyapkan kebenciannya itu masih dalam konteks meditasi. Karena intinya dalam meditasi adalah melenyapkan kotoran batin, melenyapkan pikiran tidak bermanfaat. Dan kalau dengan cara demikian kok kebencian itu lenyap, tidak masalah. Walaupun kita tahu mereka pasti bahagia. Ya. Makasih Bante. Iya. Dulu saya pernah punya pengalaman juga meditasi dengan teman gitu kan, karena satu kuti gitu kan. Saya meditasi, teman satunya gerak sana gerak sini, ambil plastik kresek gitu. Awalnya ya berpikir, wah ini kenapa kok enggak menghargai gitu kan, kita lagi meditasi gitu kan, muncul kebencian. Tapi lama kelamaan ya ingat kembali bahwa justru inilah meditasi. Meditasi adalah bagaimana ketika 6 indera kita kontak dengan objek, di situ tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Itulah meditasi. Jadi kesempatan untuk bisa menenangkan batin kita. Dan itu terjadi pada, kalau hasil yang tertinggi arahanta. Maka ada satu perumpamaan yang juga baik sekali. Ini disampaikan oleh seorang Bante, siswa Sang Buddha, Bante Nandaka. Misalnya ada seekor sapi yang dikuliti oleh seorang penjagal sapi yang handal, dikuliti tanpa merusak kulitnya. Kemudian setelah dikuliti, kulit tersebut ditempelkan lagi ke sapi tersebut. Kira-kira sapi yang awal dengan sapi yang sekarang sama atau beda? Berbeda ya. Walaupun kelihatannya sama, tetapi tetap berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah tendon, selaput, otot yang mengikat kulit dengan daging itu sudah tidak ada. Nah, artinya adalah daging itu tidak lain adalah 6 indera kita. 6 indera kita. Kulit itu adalah objek dari 6 indera. Mata adalah daging, bentuk adalah kulit. Telinga adalah daging, suara adalah kulit. Demikian pula hidung adalah daging, bebohan adalah kulitnya. Nah, orang pada umumnya di situ antara daging dengan kulit masih ada pengikatnya, tendon, selaput ataupun ototnya itu. Itu tidak lain adalah suka dan tidak suka. Umumnya ketika mata melihat objek diikat oleh apa? Suka dan tidak suka. Umumnya ketika telinga mendengarkan suara diikat oleh suka dan tidak suka. Nah, mereka yang sudah berhasil, suka dan tidak suka sudah lenyap. Sudah lenyap. Jadi antara kulit dengan daging itu sudah tidak nempel lagi. Masih dalam artian walaupun nempel tetapi sudah tidak ada pengikatnya lagi. Nah, itu yang mesti kita latih. Ya, kita tidak berharap betul-betul selaputnya hilang, tendonnya hilang, ototnya hilang, tetapi melatihnya demikian. Ukurannya adalah bagaimana 6 indera kita kontak dengan objeknya masing-masing tetapi tidak memunculkan suka maupun tidak suka, keserakahan ataupun kebencian. Dan itu adalah latihan bagi kita. Siapa tahu suatu saat bisa menjadi seekor sapi. Maksudnya perumpamaan tadi ya. Ya baik, silakan. Ya. Oh demi Bante, saya Effendi dari Jakarta. Masih relate yang tadi juga. Sonere itu ternyata real di Jatim gitu ya.
sejak subuh itu udah bunyi gitu. Jadi waktu meditasi jalan di luar, perasaan sih tidak ada ini, batin netral Bante. Jadi objek masih di kaki, tapi karena objek suara itu cukup dominan sehingga agak terdistrak. Jadi muncul perenungan-perenungan. Jadi kok orang mencari kebahagiaan itu seperti begini, apakah itu kebahagiaan atau penderitaan? Kemudian muncul lagi perenungan ke-8 sila yang kita lakukan Bante. Kok nyanyi dilarang? Itu kan nyanyi, apakah itu merugikan diri sendiri dan orang lain? Jadi suasana batin yang seperti itu memunculkan perenungan-perenungan di situ Bante, terkait dengan duka, kemudian juga anicca. Nah, apakah ini juga masih dalam koridor vipassana Bante? Dan saya sampai membawa earplug sih Bante, karena menghilangkan distraksi itu. Secara batin netral, tapi karena distraksi ini membuat, karena dia dominan, objeknya jadi ketarik ke situ, muncul perenungan sehingga lari dari objek yang kita jaga. Itu yang mau ditanyakan Bante. Iya. Sebenarnya ketika muncul berbagai macam perenungan yang bijak ya, yang membawa kepada pikiran tidak terseret oleh kebencian atau terseret oleh keserakahan, itu masih dalam konteks meditasi. Justru itu sesuatu yang yang sebenarnya real sekali. Itulah kehidupan kita sehari-hari, yang nantinya tidak hanya berada di sini, di luar, setelah keluar dari sini jauh lebih banyak lagi. Kalau kemudian sekarang sudah berlatih untuk bisa seimbang di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah fluktuasi baik di dalam maupun di luar, itu sudah sangat baik. Itu bagian dari praktek meditasi. Apakah itu samatha atau vipassana? Ya tentunya yaitu tergantung. Kalau masih berpikiran tentang makhluk, yaitu tetap samatha. Ya, tetapi itu sudah sangat baik. Karena apa? Perenungan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran yang baik. Dan itu menjadi satu pengalaman juga. Nah, sehingga walaupun kemudian mungkin beberapa orang melihatnya itu sebagai distraksi, tetapi kalau di situ ada kebijaksanaan yang muncul, sebenarnya bukan distraksi. Distraksi itu kan dari kita sebenarnya, menganggap itu gangguan. Ya kan? Tapi kalau kemudian kita kembali kepada prinsip yang lebih lanjut lagi, bahwasanya semua fenomena itu pada dasarnya sekedar fenomena. Sekedar fenomena yang itu adalah muncul dan lenyap. Yang itu di situ di dalam tidak ada aku, tidak ada diri. Dan kalau kita bisa kembali kepada prinsip itu, tidak ada yang namanya gangguan pada akhirnya. Maka pada akhirnya praktek meditasi itu adalah didik tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati. Di dalam seseorang melihat, itu hanya sekadar melihat atau sekadar pengalaman melihat. Di dalam seseorang mendengar, itu hanya sekadar pengalaman mendengar, tidak lebih dari itu. Bahkan ketika kemudian mendengar suara, kita tidak kemudian pada akhirnya kita tidak kemudian memunculkan berbagai macam bentuk pikiran tentang suka dan tidak suka, baik ataupun buruk. Pada akhirnya adalah melihat itu sebagai sekadar suara semata, sekadar pengalaman suara. Dan itu malahan sudah bagian dari vipassana. Itu disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara bernama Bahya. Didik tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati. Di dalam kita mengalami, apakah membaui, merasakan, bersentuhan, itu hanya sekadar pengalaman. Tidak membuai dengan anggapan ada aku di sini, ada aku di sana, hanya sekadar pengalaman. Termasuk bahkan winyata matang bawisati. Di dalam berpikir,
itu hanya juga sekadar pengalaman berpikir. Sekadar berpikir, jadi sekadar pengalaman berpikir. Tidak membuai dengan semacam anggapan ada aku, ada diri di sini maupun di luar sana, hanya sekadar pengalaman. Nah, bagi batin seorang seperti Bahia yang sudah matang, mendapatkan pejangan singkat demikian, batinnya terbebaskan, mencapai arahat. Tapi itu sebenarnya masih bagian dari latihan. Jadi di dalam melihat hanya sekadar melihat itu latihan, itu latihan. Termasuk di dalam mendengar hanya sekadar mendengar itu latihan juga. Yang tadi kita mendengarkan berbagai macam suara dan kita mampu bisa seimbang di sana karena melihat itu sebagai pengalaman mendengar itu sangat baik. Dan tidak ada yang namanya gangguan sebenarnya. Kalau kita kembali kepada prinsip bahwa ini hanya sekadar fenomena, hanya sekadar pengalaman. Tidak ada yang namanya gangguan. Mengganggu karena apa? Terkadang kita tanpa disadari terkonsep pada pemahaman bahwa meditasi harus konsentrasi. Meditasi harus fokus, harus hening gitu. Sehingga begitu ada sesuatu yang membuat pikiran kita itu terseret ke sana, itu dianggap sebagai gangguan. Nah, ya memang kalau kita memperhatikan samatha, yaitu memang itu gangguan. Suara itu gangguan. Maka disebut sadak kantaka jana, bahwa suara itu adalah duri bagi jana. Itu memang gangguan. Kalau kita punya pilihan untuk mendapatkan tempat yang sunyi, ya tentu baik. Tapi kalau kita tidak punya pilihan, kita kembali pada prinsip awal. Bahwa semua apapun yang kita alami, itu hanya sekadar fenomena. Dan tidak ada aku di sini, tidak ada aku di sana. Itu hanya sekadar fenomena. Nah, kalau kita mampu melatih batin demikian, sebenarnya kita dimanapun kita berada, dengan mungkin orang menganggapnya distraksi, kita tetap happy. Karena tidak ada yang perlu kita katakan genggam, tidak ada yang perlu kita lekati. Padahal semuanya itu hanya sekedar fenomena. Tidak ada yang perlu dilekati berkenaan dengan konsentrasi. Karena itu juga bagian dari fenomena. Tapi bukan berarti kemudian konsentrasi itu sesuatu yang tidak berguna, itu berguna. Tapi kemudian tidak ada yang perlu dilekati pula. Sehingga apapun fenomena menjadi sebuah fenomena semata. Tidak lebih dari itu. Dan itulah kenapa kemudian ya banyak orang kan pada zaman dahulu batin terbebaskan itu bahkan ketika pada saat mendengar, ya kan? Karena melihat itu bukan sebagai distraksi. Ketika mendengar, ketika melihat fenomena, itu bisa membawa kepada pencerahan. Ada seseorang misalnya, namanya Bhante Nagasamala. Contoh, beliau melihat ada seorang penari sedang dikelilingi oleh para penari lainnya. Nah, penari tersebut cantik dengan berbagai perhiasannya dan banyak orang juga ikut menari karena ya kecantikan dari penari tersebut. Mungkin bagi orang tertentu, wah itu distraksi itu, gitu kan. Kalau tidak hati-hati muncul kebencian kan. Tapi justru melihat objek demikian, Bhante Nagasamala, wah ini yang terlihat oleh banyak orang sebagai indah. Tapi bagi beliau itu sesuatu yang tidak indah. Karena sudah terbiasa mempraktikkan asubha. Sehingga melihat itu sebagai bahaya, sebagai yang tidak perlu dilekati, sebagai sesuatu yang membawa kepada munculnya kotoran batin. Di situ saja melihat penari ronggeng itu mencapai kesucian. Objek yang sama dengan cara pandang yang berbeda ternyata memunculkan dampak yang berbeda. Bisa demikian. Makanya tadi perasaan tidak menyenangkan biasanya memunculkan kebencian, tapi di saat yang sama juga punya kesempatan untuk melenyapkan kebencian. Perasaan yang menyenangkan biasanya memunculkan keserakahan, tapi di saat yang sama ketika ada
sati, ada panya, ada perhatian, ada kebijaksanaan, bisa melenyapkan keserakahan. Tinggal bagaimana batin kita itu pandai-pandainya untuk melihat segala sesuatu sebagai latihan, pembelajaran. Ya contohnya misalnya berbicara tentang asubah. Dua orang melihat dengan cara yang berbeda, dampaknya berbeda ya. Itu seorang dokter anatomi itu setiap hari lihat asubah sebenarnya. Betul ya? Tapi kan tidak mengarahnya untuk melihat katakan untuk menyiapkan nafsu ragawi kan. Maka walaupun tiap hari melihat asubah, tapi nafsu ragawinya ya tetap besar juga. Masih juga punya istri kan. Pulang ke rumah tidak jijik dengan istrinya kan. Kenapa tidak mengembangkan kebijaksanaan untuk melenyapkan nafsu ragawi? Tapi kemudian orang lain menggunakan itu sebagai pengembangan batin. Nah, beda lagi. Jadi objek yang sama dengan cara pandang yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Begitu. Ya. Masih relate yang perenungan Sonhorek tadi, Bante. Gara-gara perenungan itu jadi ke sila tentang menyanyi. Mungkin ada penjelasan nggak ya, Bante? Kalau sila yang lain kan memang dampaknya amoral ya. Tapi kok nyanyi kok bisa dianggap amoral gitu? Ada nggak penjelasan? Iya, sebenarnya begini. Kemarin ada yang ikuti di ITC. Ya. Di ITC itu ada salah satu khotbah namanya Kita Giri Sutta. Dan sebenarnya menarik sekali karena dalam khotbah tersebut dulu ada beberapa Bante yang makan seenak mereka sendiri kan. Mau makan malam apa itu mereka melakukan. Karena Sang Buddha mengatakan, saya makan sekali sehari. Dengan makan sekali sehari saya menjadi sehat. Kemudian ada dua biku, Asaji dan Punabasuka, yang kemudian dia makan malam hari juga makan, tengah hari juga makan, pokoknya makan gitu kan. Kemudian ketika dinasihati oleh temannya, oleh para biku lain, saya juga sehat kok makan malam. Saya makan malam juga sehat gitu kan. Nah, jadi artinya nggak perlu menghindari makan malam gitu kan. Nah, tetapi kemudian dilaporkan ke Sang Buddha menyampaikan ada berbagai macam perasaan. Salah satunya ketika perasaan itu menyenangkan dan ketika itu muncul kotoran batin itu berkembang, maka perasaan tersebut mesti dilenyapkan. Makan malam atau makan gampangnya lah gitu kan, itu kan enak juga ya. Saya dulu pernah di Sri Lanka, itu ada satu makanan yang sampai sekarang saya nggak pernah makan. Gara-gara apa? Adanya kalau malam. Jadi 10 tahun di sana nggak pernah makan, cuman denger doang, karena adanya cuman di malam hari. Nah, katanya enak, mereka bilang, oh enak sekali, tapi kan nggak pernah makan itu malam hari kan. Tapi baru nyadar juga, oh iya, ketika membaca Kita Giri Sutta, oh iya juga ya. Perasaan menyenangkan ketika membawa kotoran batin itu mesti dilenyapkan. Tapi juga kalau itu membawa kepada pengembangan batin itu mesti dikembangkan. Seperti misalnya perasaan menyenangkan karena merenungkan Dhamma, ada piti kegiuran, ada pasati, ada pencapaian jana. Itu kan menyenangkan juga. Tapi karena itu membawa kepada kotoran batin berkurang, patut dikembangkan. Kenapa kita menghindari makan setelah tengah hari? Itu bukan masalah moral amoral. Dalam konteks yang tertentu, ya maksudnya dalam masyarakat pada umumnya tidak ada masalah. Orang makan yang setelah tengah hari tetap orang bermoral kan. Orang menyanyi pun juga tidak masalah, tetap orang bermoral kan. Tetapi masalahnya adalah kotoran batin. Menyenangkan, tetapi sesungguhnya itu ada kotoran batin yang muncul.
yang dalam praktik meditasi, dalam praktek spiritual yang lebih tinggi, sekali waktu itu dihindari. Contohnya misalnya, mengapa dalam praktek yang seperti ini juga hidup selibat? Ya kan, hidup selibat. Tidak melakukan hubungan bahkan terhadap istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Kenapa? Padahal melakukan layaknya suami dan istri, maksudnya bersama dengan istri suami yang legal, moral kan masih bermoral, nggak ada masalah kan? Tapi masalahnya adalah itu kotoran batin. Jadi jangan dikira walaupun dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri itu nggak ada kotoran batin, itu kotoran batin. Makanya kemudian dilatih, sekali waktu dilatih praktek 8 sila supaya sekali waktu kotoran batin yang muncul karena itu tidak ada. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat itu masih bermoral. Selama orang tidak melakukan tindakan asusila kan, itu masih bermoral. Tapi kotoran batin itu masih muncul. Maka menyanyi itu masih moral dalam kehidupan bermasyarakat. Makan setelah tengah hari masih kehidupan yang bermoral. Tapi masalahnya adalah ada kotoran batin yang bisa muncul karena itu. Yang itu mesti dihindari dalam waktu-waktu tertentu. Begitu ya. Iya. Oke, satu lagi tadi. Ya. Saya ini mau ke Surabaya. Ya. Besok baru datang lagi setelah makan siang. Ya. Relate tadi dengan pertanyaannya Ibu tadi, Bunte. Jadi kalau kita menghadapi satu kendala distract dari objek dengan panca indera kita, apakah kita justru melihat atau kata kasarnya menantang, ya udah dengerin suara apalagi atau ngelihat objek apalagi dengan pemahaman anicca atau oh ini buah karma, seperti itu supaya pemikiran kita itu bisa menghilangkan kebencian. Itu apa bisa seperti itu, Bante? Ya, tentu banyak cara. Sebenarnya pada saat kita mempraktikkan meditasi, apalagi meditasi jalan gitu ya, objek itu banyak sekali sebenarnya. Objeknya banyak. Karena objek yang diperhatikan tidak hanya langkah kaki. Kita pun juga melihat dengan mata kita. Artinya sekali waktu mata juga melihat jalan. Itu sudah objek, sudah merupakan objek indera kita. Kemudian ada orang lewat juga kita bisa melihat. Kemudian ada suara juga masih terdengar. Selama objek-objek tersebut tidak dominan, maka lanjutkan untuk memperhatikan langkah kaki. Kalau tidak dominan, itu hanya sekedar lewat saja. Walaupun objeknya bervariatif, selama yang lain-lain tidak dominan, hanya sekedar lewat, tidak usah dipikirkan. Tidak usah kemudian dicari tahu, kembali kepada langkah kaki. Tapi kalau sudah menjadi dominan dalam artian muncul dan muncul lagi dan menjadi gangguan, ya itu bisa direnungkan. Bisa berdiri, kemudian melakukan misalnya perenungan. Atau misalnya melakukan pencatatan. Misalnya mendengar dengan batin yang melepas. Dengan batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Melihat itu sebagai fenomena yang bukan milik, hanya sekadar fenomena. Nah, kalau kita bisa membawa batin ke arah sana dan kita mencatat dalam batin mendengar, nanti akan tenang sendiri. Suara masih terdengar, tapi kebencian tidak muncul. Suara terdengar, tapi kecelakaan tidak muncul. Kemudian mulai melangkahkan kaki lagi. Nah, kalau kemudian dengan cara demikian tidak bisa, ya bisa menggunakan perenungan. Perenungan apapun yang bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin kita, melenyapkan kebencian kita, melenyapkan keserakahan kita. Dan kita lihat itu gimana caranya? Ya juga sama. Tidak hanya ketika mendengar, objek indera juga sama. Harus direnungkan. Ya, merenungkan berbagai macam kebijaksanaan. Apakah tentang karma bisa juga direnungkan.
tentang anatta juga bisa direnungkan, bahwa kita itu hanya batin dan jasmani, tidak ada aku, tidak ada diri. Kita hanya 5 gugusan, itu hanya sekedar fenomena yang muncul dan lenyap. Nah, itu bisa direnungkan. Kalau kita bisa membawa kebijaksanaan di situ, ya pikiran-pikiran yang tidak berguna bisa lenyap. Ya, itu juga bagian dari meditasi cita bawana. Ya. Oke, baik. Ini saya kira untuk malam ini cukup. Bisa lanjut besok.